Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dilindungi dalam kondisi sehat, senantiasa masih semangat belajar begitu ya. Ini tidak bosan-bosan Bu Nila selalu mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya, mematuhi aturan ketika keluar rumah dan sebagainya, ya, tetap harus semangat ya. Oke, untuk sesi kali ini Bu Nila akan sedikit sharing terkait dengan peningkatan kompetensi peserta didik kaitannya dengan AKM, asesmen kompetensi minimum yang saat ini akan dilangsungkan ya, kalau tidak salah pada November Desember akhir tahun ini. Nah, untuk latar belakangnya bahwa asesmen kompetensi minimum itu merupakan revolusi ya, artinya regenerasi dari yang dahulu disebut sebagai UN atau ujian nasional, gitu ya, untuk mengakselerasikan situasi pada saat ini, gitu ya, yang asumsinya adalah untuk materi pun kemudian ada regenerasi terkait dengan AKM ini, semoga akan menjadi lebih baik, gitu ya, untuk program pendidikan kita, begitu, khususnya adalah pada matematika. Berangkat atau yang meletak belakangi begitu dari ujian nasional tersebut ya, yang kemudian tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tidak hanya orang tua atau wali saja yang kemudian agak kebingungan terkait dengan pemetaan mutu sistem pendidikan nasional begitu ya. Namun juga harapannya dengan AKM ini bisa sebagai pil begitu ya, sebagai pencerah, harapannya seperti itu ya. Tidak hanya merujuk kepada aspek kognitif saja, namun juga menyentuh di ranah afektif maupun psikomotor seperti itu. Nah, untuk arahan AKM ini harapannya nanti di tahun ini, di akhir tahun ini ya, akan diaplikasikan melalui PAS gitu ya, penilaian akhir semester atau yang dulu dikenal dengan istilah ujian akhir semester atau UAS gitu. Nah, ranah untuk AKM ini itu merunut kepada kurikulum 2013 yang mengedepankan terkait dengan literasi, numerasi maupun karakter dalam hal ini ya. Untuk literasi jelas saudara sekarang sudah mengetahui bahwa literasi sendiri itu merupakan kemampuan benar terkait dengan bahasa, namun tidak hanya letterlock hanya sampai pada bagaimana menulis dan membaca saja, namun lebih daripada itu begitu ya, konteksnya ini sangat luas. Nah, untuk numerasi sendiri merupakan kemampuan bernalar, berpikir kritis, berpikir kreatif untuk kaitannya dengan penggunaan matematika. Nah, untuk karakter sendiri ini lebih saya kira lebih kompleks ya, terdiri dari kalau tidak salah itu adalah ada 18 indikator pendidikan karakter yang bisa kita usung, kemudian nantinya kita bisa eksplorasi, kemudian dikombinasikan dengan literasi maupun numerasi seperti itu. Nah, untuk AKM sendiri ini pemberlakuannya pada jenjang, kalau untuk setingkat SD atau sederajat itu pada kelas 4, harapannya seperti itu. Terus untuk SMP pada jenjang kelas 8 dan untuk SMA-nya pada jenjang kelas 11, dengan harapan ya bisa mendorong guru, pihak sekolah, siswa juga untuk memperbaiki mutu pembelajaran, mutu pendidikan gitu ya. Ini juga harapannya nanti acuannya adalah pada level internasional bisa maupun TIMSS begitu ya. Nah, untuk perbedaan ya, untuk pembedanya kaitannya dengan ujian nasional terdahulu dan yang
akan di representasikan, yaitu AKM ini, asesmen kompetensi minimum ini, jenjangnya gitu ya. Kalau dulu itu pelaksanaannya jenjang penilaiannya pada jenjang SMP, SMA, MA, SMK atau sederajat begitu ya. Namun untuk AKM ini mulai dari jenjang sekolah dasar SD, SMP, MTS, SMA, MA maupun SMK untuk penjenjangannya. Terus kemudian untuk level siswanya pada tingkat akhir untuk ujian nasional. Namun untuk AKM ini pada kelas 4 atau 5, kalau ini bisa opsional ya, bergantung kepada karakteristik dari dinas setempat, dinas pendidikan setempat, maupun karakteristik dari sekolah yang bersangkutan seperti itu. Jadi nanti ini merupakan kebijaksanaan dari dinas pendidikan setempat seperti itu ya, bisa opsional, bisa kelas 4, bisa kelas 5, untuk kelas jenjang SMP-nya bisa kelas 8 atau kelas 9, untuk jenjang SMA-nya bisa kelas 11 maupun kelas 12. Ini masih opsional ya, artinya masih akan dirilis seperti itu. Nah, sebetulnya untuk pelaksanaannya ini sih pada pas tahun ini ya, pas itu artinya penilaian akhir semester pada tahun ini yang akan dipindahkan biasanya kalau tidak salah untuk November maupun awal Desember sepertinya gitu. Nah, untuk tingkat jenis tesnya, kalau untuk ujian nasional itu biasanya di ranah high stake gitu ya, namun pada AKM ini lebih mengerucut kepada low stake, artinya lebih bersahabat begitu ya. Untuk model soalnya, kalau untuk ujian nasional kan pilihan ganda dengan isian singkat atau pertanyaan huraian singkat gitu ya, untuk jenjang matematika SMA atau SMK. Namun pada AKM ini nanti lebih variatif gitu ya, ada soal pilihan ganda. Pilihan gandanya pun ada 2 versi, artinya pilihan ganda untuk opsi hanya satu jawaban, kemudian juga ada pilihan ganda dengan 1, 2, 3 jawaban yang benar, dan berikutnya kemudian ada jawaban yang salah gitu ya. Ini artinya PG dan PGK. PGK ini pilihan ganda kompleks gitu yang tadi saya sampaikan, ada 3 jawaban benar seperti itu. Kemudian juga ada menjodohkan ya, kemudian ada drag and drop ya, drag and drop, highlight. Ini bisa berupa soal benar salah seperti itu ya, menentukan yang mana yang biasanya lebih kepada diberikan soal-soal dengan cerita begitu, naratif seperti itu, terus kemudian diberikan konklusi bahwa dari uraian pernyataan misalkan A atau B atau C atau D biasanya hanya terdiri dari 4 opsi jawaban, dan kemudian siswa nanti memilih mana yang benar dan mana pernyataan yang salah seperti itu. Nah, ujian singkat juga ada, esai, soal uraian. Namun ini semua soal itu mengacu kepada ranah kognitif C4 sampai dengan C6 karena mengarah kepada higher order thinking and skill atau HOTS, kompetensi HOTS gitu. Nah, untuk periode tes persiswanya itu kalau pada ujian nasional 4 hari, kalau untuk AKM ini cukup dengan 2 hari saja. Semoga nanti bisa berjaya, bisa berhasil gitu ya. Untuk mode pelaksanaannya ini semi online. Kalau untuk AKM ini full online, ditambah lagi dengan saat pandemi seperti saat ini ya, ataupun nanti ketika misalkan pandemi sudah bisa musnah dari negara kita, dari dunia ini ya, bisa nanti sudah semi online ataupun bisa berupa offline gitu. Nanti ini lebih bersifat improvisasi artinya ya. Kalau untuk saat ini masa pandemi ya direkomendasikan untuk full online ini AKM-nya. Nah,
Untuk metode penelitiannya pada ujian nasional berupa CBT atau Competency Test, namun pada AKM ini bisa berupa CAT, Computerized Adaptive Testing, maupun dengan MSAT, Multi-Stage Adaptive Testing, gitu ya. Nah, untuk spesifikasi minimal intrasekolahnya itu kalau ujian nasional kan biasanya dari sampel sekolah ya, komputer lain dan DW gitu. Namun untuk AKM ini bisa diakses mulai dari Windows 7 ya, Windows 7 ke atas, misalnya DW 20 dengan MBPS untuk 50 peserta juga gitu. Lebih bisa dikondisikan kalau dari sudut pandang spesifikasi intrasekolahnya begitu ya. Jadi bisa diakses melalui handphone anak atau Android maupun dengan laptop dari manapun siswa berada, seperti itu. Nah, untuk AKM ini sendiri kata minimum ini lebih mengacu ke ranah artinya tidak seluruh konten di dalam kurikulum itu diukur dalam AKM seperti itu ya, artinya hanya beberapa itu, atau apalagi pada saat masa pandemi seperti sekarang ini ya bisa improvisasi seperti itu. Terus kemudian AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerasi, ini pasti karena kaitannya dengan kurikulum 2013 juga yang mengacu pastinya kepada literasi numerasi, kemampuan bernalar, kemampuan membaca, menulis dan sebagainya. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, atau biasanya bisa improvisasi nanti bergantung kepada dinas pendidikan setempat maupun karakteristik dari sekolah setempat. Nah, untuk komponen asesmen nasional, ini kalau untuk AKM nasional ini bersifat literasi dan numerasi seperti yang tadi Bunda sampaikan. Untuk survei karakternya ini aspek bisa terdiri dari 6 profil dari pelajaran Pancasila ya, di mata pelajaran Pancasila gitu ya, bisa bekerja sama, dari cinta tanah air dan sebagainya ya, artinya mengambil dari ke-18 indikator pendidikan karakter yang ada seperti itu. Untuk survei lingkungan belajarnya aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru maupun kepala sekolah, artinya yang nanti surveyernya ya bisa dari siswa sendiri, bisa dari guru maupun kepala sekolah maupun warga atau masyarakat sekolah yang ada. Nah, untuk instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan ini nanti tadi seperti kita sebelumnya, dalam hal ini nanti responden ini merupakan murid atau siswanya, kemudian nanti instrumennya pastinya AKM dari literasi numerasi maupun survei dari karakter siswa seperti itu. Nah, nanti informasi yang didapatkan adalah hasil belajar secara kognitif kalau dari literasi dan numerasi, dan dari survei karakternya bisa merupakan hasil belajar dari sosial maupun emosional. Ini kaitannya juga nanti dengan etika mungkin, sikap, tingkah laku, perilaku, kesopanan, kemudian juga keaktifan siswa di dalam pembelajaran, apalagi saat seperti sekarang ini ya. Nah, untuk guru maupun kepala sekolah ini sebetulnya ketiga lini ini harus juga berperan serta ketika menjadi survei lingkungan belajar ya, artinya nanti kan sebagai keterwakilan dari karakteristik yang pada KPM kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, untuk jenis AKM numerasi literasi ini untuk AKM nasional mengukur kinerja untuk sekolah, kemudian juga administrasi berstandar. Untuk AKM kelas
Ini mulai dari jenjang sekolah dasar, ya, jenjang pendidikan dasar sampai dengan di jenjang pendidikan menengah, ya, sampai atas SMA. Nah, ini mengukur hasil belajar siswa, kemudian formatif, kalau perlu teach at the right level, kemudian administrasi tidak terstandar. Untuk AKM sertifikasi ini diberlakukan untuk kelas 12, jadi mengukur hasil belajar administrasi terstandar seperti itu. Untuk detail nanti pembuatan ketika saudara membreakdown bagaimana dari prota, kemudian di breakdown ke promes, bagaimana lagi nanti sampai dengan di finishingnya adalah soal-soal pas penilaian akhir sekolah dengan mengangkat konten literasi numerasi maupun ranah C4, C5 maupun C6-nya itu. Untuk anak-anak kognitifnya itu nanti lebih detailnya lagi Bunda sampaikan pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika di semester 5 nanti, ya. Tidak usah khawatir nanti untuk secara detailnya bagaimana breakdownnya dari silabus kemudian di breakdown menjadi untuk membuat kisi-kisi, kemudian membuat kartu soal dan sebagainya nanti akan dikupas tuntas pada mata kuliah PTN seperti itu, ya. Nah, untuk asesmen kompetensi minimum ini bisa literasi membaca atau numerasi begitu, ya, yang tadi Bunda sudah sebutkan, ya. Ini sangat dekat, sangat erat sekali dengan mata pelajaran kita matematika, ya kan. Numerasi ini pasti, ya, di dalam matematika juga kita juga mengangkat literasi banyak, karena kita juga sering menggunakan soal-soal yang bersifat soal kontekstual. Nah, ini tema sustainable development goals ini banyak sekali saya kira, ya, dan ini positif adanya, ya, bisa no poverty, kemudian zero hunger, good health and well-being, ya, quality education jelas ini, ya, peningkatan pendidikan, ya, kualitas pendidikan, kemudian gender equality juga, ya, water and sanitation penting juga, ya, affordable and clean energy jelas, decent work and economic growth, ya, pertumbuhan ekonomi juga, industry innovation dan sebagainya, ya. Nah, ini tadi juga Bu Mila sedikit tadi di tengah-tengah sudah Bu Mila sampaikan, ya, untuk soal AKM-nya. Kemudian nanti ini breakdown-nya atau nanti praktek secara langsung membuat soal versi AKM dengan mengangkat higher order thinking and skill nanti pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika untuk pembuatan soal AKM-nya, ya, bisa berupa pilihan ganda, ini dengan jawaban benar, atau P3K, pilihan ganda kompleks yang memiliki jawaban benar itu lebih dari satu, bisa 1, 2, 3, bisa itu menjodohkan, soal benar salah, kemudian isian singkat dan sebagainya. Nah, untuk komponen AKM-nya, untuk numerasi ini bisa berupa konten, bisa bilangan, pengukuran dan geometri, sangat erat dekatnya, sangat dekat sekali dengan mata pelajaran matematika, data dan uncertainty, aljabar, proses kognitifnya, pemahaman, aplikasi, penalaran, kemudian konteksnya personal, sosial, kultural, saintifik, ya. Untuk literasi membaca jelas ada perbedaan yang dari numerasi, ya. Ini membaca berupa teks informasi begitu, ya, sastra juga. Jadi ini semuanya harapannya nanti soal AKM yang disusun oleh saudara sekalian bisa artinya kombinasi, walaupun soalnya adalah soal matematika, tentunya bisa kemudian mengakomodir di dalam soal tersebut ada konten misalnya dari mata pelajaran olahraga mungkin, karena ada kaitannya dengan misalkan pendidikan jasmani begitu, ada konten biologinya juga, ada konten matematikanya pasti gitu. Jadi ada kombinasi dari berbagai macam pelajaran yang ada.
Untuk lini masa asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar ini harapannya ya untuk framework-nya ya. Jadi penyiapannya harapannya untuk bisa dikerjakan di tahun 2021 ya. Artinya ini merupakan lini masa asesmennya, roadmap-nya seperti itu ya. Nanti akan pelaksanaan kaum awalnya adalah pada sesi pas, yaitu penilaian akhir semester pada bulan November maupun Desember pada akhir tahun ini. Ini saja yang bisa beliau sampaikan ya, sedikit sharing kepada saudara, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap sehat, tetap harus semangat belajar meskipun masih belajar dari seperti ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.